Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang pada pagi ini kita dapat bersilaturahim di ruangan ini, itu dalam rangka nanti kita pertama mengikuti acara pembukaan. Nanti kita akan berdiskusi di ruangan ini terkait dengan pencegahan pendangkalan akidah. Ini program Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang terus kita sosialisasikan, kita diskusikan dalam rangka melihat, memantau, memonitor gerakan-gerakan masyarakat yang akhir-akhir ini dengan teknologi dan kemajuan dan juga kebebasan di dalam kehidupan kita bernegara ini, yang membuat bermacam-macam aliran itu mudah sekali untuk masuk ke daerah kita dan juga ke negara kita. Karena negara kita luas, negara kepulauan, juga peraturan-peraturan pun belum sebagus apa yang ada di negara-negara yang lain. Misalnya di dalam hal pendirian pesantren, itu cukup longgar. Kalau kita di Indonesia, longgar sekali. Tapi coba kita ke negara seberang, Malaysia saja. Tidak mudah. Untuk menjadi khatib Jumat saja tidak mudah. Bukan mendirikan pesantren. Untuk jadi khatib Jumat, tidak mudah. Butuh proses bertahun baru bisa seseorang itu menjadi khatib Jumat di Malaysia. Kalau membuat pesantren sampai 10 tahun proses perizinan, tidak mudah. Tapi kita di Aceh, orang datang, hari ini datang, besok ada uang, beli tanah, langsung bisa bangun balai. Apalagi kalau datang ke daerah kita dengan pakaian penampilan ulama. Suaranya bagus. Langsung kita percaya. Padahal belum tentu. Siapa dia? Kita di Aceh memang orang yang sudah sangat mudah untuk mempercayai orang. Malah sejarah Aceh itu sudah pernah terukir dalam dunia sejarah bagaimana orang Aceh ditipu oleh Suno Hogronyo karena penampilan. Suno Hogronyo itu karena penampilan. Padahal di dalamnya ada salib. Tapi karena dia sudah pakai jubah, dia pakai tongkat, dia mengubah namanya menjadi Muhammad Tengku Aceh, langsung kita percaya. Itu sejarah yang sudah sangat terukir. Tapi itulah sekarang ini kita ulang kembali oleh kita sekarang. Bahkan fenomena yang baru lagi. Kalau orang kita kurang kita percaya. Tapi kalau orang datang ramai-ramai kita sanjung. Ini aneh. Ini harus kita rubah. Jangan hanya mempercayai pada penampilan, libas hukum, pakaian, jangan. Tapi pelajarilah silsilah dia di mana. Enggak, dari mana? Datang dari Aceh Besar. Langsung kita berikan panggung. Padahal di Aceh Besar dia pencuri. Kita tidak tanya sampai ke sini. Inilah yang harus kita rumuskan. Berharap Ayo Luwus ini mampu kita bentengin sesuai dengan daerah kita yang ada. Kalau ada orang datang, apa salah? Di mana? Di mana belajar, Ustaz? Kalau beliau cerita, saya belajar di Jawa. Jawa itu bukan Gayo Luwus.
Jawa itu 2/3, bukan 2/3, hampir 3/4 penduduk Indonesia orang Jawa. Jangan tanya di mana pesantrennya, mana sijilnya, siapa gurunya. Baru ini hal-hal seperti inilah kehadiran MPU Aceh dalam pertemuan kita ini. Ingin kita mengajak bersama-sama. Tidak boleh ini hanya kepada MPU Kabupaten Kota, tidak sanggup. Karena MPU Kabupaten Kota tidak punya tangan ke desa. Tidak punya tangan ke kemukiman kalau kami di sana. Yang ada ke tangan itu kepala desa, itu punya tangan. Di hal-hal yang seperti ini perlu ada kita satukan persepsi bagaimana. Beberapa rumusan yang perlu kita sepakatin sehingga daerah kita ini betul-betul bisa terjaga daripada paham-paham yang menyimpang. Itu untuk anak cucu kita perlu digelorakan kembali kasus Sunogrojo. Perlu digelorakan kembali. Itu tokoh besar yang mampu menipu para ulama-ulama besar, mampu menipu tokoh-tokoh besar dengan Sunogrojo ini. Sekarang ini kita tokoh-tokoh kecil ditipu oleh orang-orang kecil. Orang yang datang ke Aceh, yang datang ke daerah kita tidak sekali bersunogrojo, tapi kita bisa tertipu juga. Tadi karena libas hukum, tadi karena dengan penampilan, dengan suara yang indah. Apalagi kalau dia tahfidz lagi Quran. Oh ya Allah, seakan-akan kalau sudah tahfidz Al-Quran 30 juz, dia sudah alim 4 mazhab. Jadi tahfidz itu kan hanya ibadah, bukan ilmu. Tahfidz itu ibadah, bukan ilmu. Yang ilmu itu adalah isi Al-Quran. Tahfidz hadis bukan ilmu. Yang ilmu itu adalah isi hadis. Inilah fenomena ini. Dengan kita berdiskusi di sini, para Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nanti ada pertama sekali masukan kepada kami di provinsi dan juga apa yang kami lakukan di provinsi, kita tularkan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, para abu alim ulama. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dengan momen yaitu pencegahan sosialisasi, bukan sosialisasi tetapi pembekalan tentang aliran-aliran sesat ini diberikan manfaat dan diberikan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang berhadir dan kepada semua yang terlibat di dalam aktivitas ini. Kepada Bapak Asisten 1 yang mewakili Bapak Bupati, nanti kami mohon untuk memberikan kata sambutan dan juga membuka kegiatan pembekalan ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.